never seen this before, so it was unbelievable. Really looking forward to the next period as well. This is just a win, but we have bigger goals, so we're really confident in ourselves. And Wow, mantap. Semua dibikin girang. Breaking news. Tak perlu repot-repot kalahkan Cina dan Jepang. Wow, mantap. Semua dibikin girang. Breaking news. Tak perlu repot-repot kalahkan Cina dan Jepang. Ternyata timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 di klasemen grup C asalkan penuhi syarat ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum kita semua ke topik utama berita ini, mari kita simak terlebih dahulu berita penting ini. Sebelumnya diberitakan, Ula Romeni mengaku mengalami pengalaman unik saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada Selasa 25 Maret. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sukses mengalahkan Bahrain, dan atmosfer di stadion membuat Romeni terkesan. Suasananya sangat berbeda, saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini lebih dari sekadar sepak bola, lebih dari sekadar pertandingan. Luar biasa, ujar Romeni kepada media Belanda. Penyerang berusia 24 tahun itu mengakui bahwa dukungan supporter Indonesia begitu menggetarkan. Menurutnya, energi yang diberikan para penggemar di GBK benar-benar membangkitkan semangat tim di lapangan. Gol tunggal Romeni menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia semakin kokoh di posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin. Hasil ini menjaga peluang tim Merah Putih untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 jika terus meraih hasil positif di laga-laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan pujian terhadap atmosfer luar biasa di GBK. Supporter sangat bersemangat, ini benar-benar indah untuk dilihat. Setelah kekalahan dari Australia, kemenangan ini sangat penting bagi kami, kata Kluivert. Romeni pun menambahkan bahwa tampil di Piala Dunia adalah impian besar bagi seluruh pemain Indonesia. Betapa luar biasanya jika Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, terutama bagi anak-anak yang akan menyaksikannya. Itulah alasan kami berjuang, ucapnya. Dengan semangat tinggi dan dukungan luar biasa dari supporter, timnas Indonesia terus melangkah menuju mimpi besar berlaga di panggung dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Atmosfer di GBK saat Indonesia mengalahkan Bahrain benar-benar menunjukkan betapa besar gairah sepak bola di negeri ini. Supporter yang memenuhi stadion menciptakan suasana yang luar biasa, membuat para pemain merasakan energi yang berbeda dari biasanya. Ula Romeni, yang baru pertama kali merasakan atmosfer seperti ini, tampak sangat terkesan. Bagi seorang pemain asing, pengalaman bertanding di tengah gemuruh dukungan puluhan ribu penonton Indonesia jelas menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang bagaimana mental dan semangat tim terus terjaga. Setelah sebelumnya kalah dari Australia, timnas Indonesia bangkit dengan kepercayaan diri tinggi. Ini membuktikan bahwa dukungan supporter bisa menjadi faktor penentu di lapangan. Patrick Kluivert pun mengakui betapa istimewanya atmosfer di GBK. Sebagai pelatih yang pernah berkarir di level tertinggi Eropa, pujiannya menunjukkan bahwa stadion ini punya daya tarik tersendiri. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, dan kemenangan ini menjadi modal penting.
Dengan performa yang terus meningkat, serta dukungan luar biasa dari penggemar, tim ini bisa melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa dengan semangat juang dan dukungan luar biasa dari supporter, tidak ada yang mustahil. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang mentalitas, kerja keras, dan keyakinan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, tetapi langkah ini menunjukkan bahwa kita ada di jalur yang tepat. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang dengan sepenuh hati. Untuk para pemain, kalian adalah kebanggaan bangsa. Untuk para supporter, suara kalian adalah energi yang menggerakkan tim. Indonesia bisa. Dengan tekad yang kuat, mimpi untuk tampil di Piala Dunia bukan sekadar angan-angan, melainkan sesuatu yang bisa diraih. Terus melangkah, terus berjuang, karena kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan dan kerja keras. Joey Pelupesi akui atmosfer Stadion Timnas Indonesia paling menggelegar. Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, mengaku sangat terkesan dengan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam debutnya bersama skuad Garuda, ia merasakan dukungan luar biasa dari para supporter yang memenuhi stadion hingga kapasitas maksimal. Laga melawan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pengalaman pertama Joey mengenakan seragam merah putih. Tak hanya berhasil membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0, ia juga dikejutkan oleh riuhnya sorakan dari 78.000 penonton yang hadir langsung di stadion. Atmosfernya luar biasa, supporter sangat antusias dan memberikan dukungan tanpa henti sejak awal hingga akhir laga. Saya benar-benar merasakan energi dari tribun, ujar Joey Pelupesi setelah pertandingan. Stadion yang paling berisik. Pemain yang kini membela Lommel SK ini menegaskan bahwa suasana di SUGBK jauh lebih meriah dibandingkan stadion manapun yang pernah ia datangi di Eropa. Sebelumnya, Joey pernah bermain untuk klub-klub seperti FC Groningen, Giresunspor, Sheffield Wednesday, dan Heracles Almelo. Namun, menurutnya, tidak ada yang bisa menandingi kebisingan di stadion kebanggaan Indonesia itu. Saya sudah bermain di banyak stadion di Eropa, tapi suara di stadion ini benar-benar luar biasa. Bahkan saat pemanasan pun sudah sangat ramai. Ini gila, ungkap Joey dengan antusias. Bagi Joey, debutnya bersama Timnas Indonesia di hadapan supporter yang begitu bersemangat adalah pengalaman yang tak terlupakan. Ia mengaku ingin menikmati momen tersebut, tetapi tetap berusaha menjaga fokusnya di lapangan. Saya harus tetap berkonsentrasi pada pertandingan. Kami bermain bagus, menciptakan banyak peluang. Marcelino dan Eliano hampir mencetak gol. Tapi yang terpenting adalah kami berhasil meraih 3 poin, tambahnya. Bangkit setelah kekalahan dari Australia. Kemenangan atas Bahrain menjadi sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 5-1 dari Australia. Namun, mereka berhasil bangkit dan menunjukkan permainan solid di laga berikutnya. Ini hasil yang sangat bagus setelah kami mengalami kekalahan besar. Kami bermain dengan hati, berjuang bersama, dan saya sangat senang bisa melakukan debut di Jakarta, ucap Joey. Joey kini semakin antusias untuk kembali membela Timnas Indonesia dalam laga-laga selanjutnya. Apalagi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saya tidak sabar untuk kembali bermain di sini. Supporter di Indonesia benar-benar luar biasa, pungkasnya. Dengan atmosfer yang begitu menggelegar, kemenangan ini bukan hanya menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia, tetapi juga semakin membangkitkan semangat para pemain untuk terus berjuang membawa nama bangsa ke panggung dunia. Lebih lanjut, atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno benar-benar menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Sorakan dan nyanyian dari puluhan ribu supporter menciptakan energi luar biasa yang tidak hanya memberi semangat kepada para pemain, tetapi juga menekan mental lawan. Suasana ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat pengalaman bertanding di Indonesia begitu istimewa. Pujian dari Joey Pelupesi memperlihatkan bahwa SUGBK memiliki daya tarik yang bahkan bisa dibandingkan dengan stadion di Eropa. Hal ini membuktikan bahwa sepak bola di Indonesia bukan hanya sekadar olahraga, tetapi telah menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan nasional. Kemenangan atas Bahrain setelah kekalahan telak dari Australia juga menunjukkan mentalitas kuat Timnas Indonesia. Kemampuan untuk bangkit dari hasil buruk adalah tanda bahwa tim ini memiliki semangat juang tinggi dan keinginan besar untuk terus berkembang. Jika konsistensi bisa dijaga, peluang untuk bersaing di level internasional semakin terbuka lebar. Selain faktor teknis, atmosfer stadion yang luar biasa ini juga bisa menjadi daya tarik bagi pemain keturunan yang masih ragu membela Timnas Indonesia.
Ketika mereka merasakan dukungan supporter yang luar biasa, kemungkinan besar keinginan untuk bergabung dengan Garuda akan semakin besar. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa semangat ini terus dijaga, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jika performa tim semakin meningkat dan ekosistem sepak bola dalam negeri terus berkembang, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari perjalanan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa semangat juang tidak boleh luntur, meskipun sempat mengalami hasil buruk. Mereka menunjukkan bahwa selama ada tekad dan kerja keras, selalu ada peluang untuk membalikan keadaan. Begitu pula dalam hidup, tantangan akan selalu datang, tapi bukan itu yang menentukan akhir cerita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Teruslah berjuang, perbaiki kesalahan, dan percaya bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Sepak bola, seperti kehidupan, adalah tentang keberanian, keyakinan, dan konsistensi. Jika kita tetap berjuang, percaya pada proses, dan tidak menyerah, kemenangan pasti akan datang. Tetaplah melangkah, karena impian besar hanya bisa diraih oleh mereka yang tidak berhenti mencoba. Ula Romeni dan mimpi besarnya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24, setelah menerima umpan apik dari Marcelino Ferdinand. Bagi Romeni, ini merupakan gol keduanya untuk Timnas Indonesia, setelah sebelumnya ia mencetak gol dalam laga debut melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Sayangnya, gol pertamanya belum cukup untuk membawa Indonesia menang, karena saat itu Timnas kalah 1-5. Namun, kali ini golnya memastikan kemenangan bagi skuad Garuda. Adaptasi cuaca dan perjuangan di lapangan. Setelah pertandingan, Romeni mengungkapkan kebahagiaannya bisa mencetak gol dan membantu Indonesia meraih kemenangan. Ia juga menyoroti tantangan beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, yang jauh berbeda dengan kondisi di Belanda atau Inggris. Susah menyadari seberapa panasnya saat bermain. Saya belum terbiasa dengan cuaca seperti ini, jadi masih harus belajar beradaptasi. Tapi yang penting, kami menang. Saya lelah banget, tapi puas, ujar pemain berusia 24 tahun itu. Dalam laga melawan Bahrain, Romeni memang tampak kelelahan di babak kedua, wajahnya memerah, dan pergerakannya sedikit melambat. Meski begitu, ia tetap berusaha memberikan kontribusi maksimal hingga pertandingan usai. Fokus pada laga berikutnya. Ketika ditanya tentang targetnya bersama Timnas Indonesia, Romeni menegaskan bahwa ia ingin fokus menjalani setiap pertandingan dengan harapan bisa terus meraih kemenangan. Kami ingin menang di setiap laga. Kami fokus satu persatu, tidak mau berpikir terlalu jauh. Dengan kualitas pemain yang ada di tim ini, kami sangat percaya diri, katanya. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi, yaitu melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Romeni menegaskan bahwa seluruh tim akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ditanya tentang impian terbesarnya bersama Timnas Indonesia, Romeni tanpa ragu menyebut ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lolos ke Piala Dunia? Tentu saja. Itu pencapaian tertinggi. Bayangkan betapa luar biasanya bagi Indonesia dan semua anak-anak yang bermain sepak bola di sini. Mereka bisa melihat negaranya bertanding di Piala Dunia. Itu yang kami perjuangkan, tegasnya. Dengan semangat dan keyakinan tinggi, Romeni dan Timnas Indonesia terus berjuang untuk mencapai mimpi besar mereka, membawa Garuda terbang ke panggung dunia. Lebih lanjut, Ula Romeni menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sangat penting bagi tim Garuda, terutama setelah kekalahan besar dari Australia di pertandingan sebelumnya. Sebagai pemain yang baru bergabung, Ula Romeni masih dalam tahap adaptasi, terutama dengan cuaca di Indonesia yang jauh berbeda dari Eropa. Meski demikian, ia tetap memberikan kontribusi maksimal dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Mimpi besar Romeni untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 menjadi dorongan motivasi yang luar biasa. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, fokus dan kerja keras menjadi kunci agar timnas bisa meraih hasil terbaik. Dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga memberikan atmosfer luar biasa yang membuat para pemain semakin bersemangat.
Jika performa ini terus berlanjut, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi masih terbuka. Kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain adalah bukti bahwa kerja keras, semangat juang, dan keyakinan bisa membawa hasil yang luar biasa. Meski sempat mengalami kekalahan besar sebelumnya, tim tidak menyerah dan bangkit dengan penuh determinasi. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi kemenangan ini membuktikan bahwa impian itu bukan sekadar angan-angan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Bagi para pemain, tetaplah berjuang dengan hati dan kebanggaan. Bagi para supporter, teruslah mendukung dengan sepenuh jiwa. Bersama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jangan pernah takut bermimpi besar, karena mimpi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati bisa menjadi kenyataan. Kabar baik untuk Patrick Kluivert, timnas Indonesia dapat waktu latihan lebih lama di jeda internasional Juni. Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mendapatkan kabar baik. Pada jeda internasional bulan Juni, skuad Garuda akan memiliki waktu lebih panjang untuk pemusatan latihan, TC. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi Kluivert, yang sebelumnya menghadapi kendala waktu dalam persiapan tim. Pada jeda internasional Maret lalu, timnas Indonesia hanya memiliki 2 hari latihan sebelum bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025. Minimnya persiapan itu berujung pada kekalahan telak 1-5. Namun, dengan jeda waktu yang lebih panjang sebelum laga melawan Bahrain, Kluivert dan asistennya, Alex Pastor, berhasil menyusun strategi yang lebih baik. Hasilnya, Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jadwal Timnas Indonesia di jeda internasional Juni. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Berbeda dengan Maret, kali ini para pemain akan memiliki lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan strategi baru Kluivert. Sebagai contoh, Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 akan berakhir pada 24 Mei. Sehingga masih ada jeda 11 hari sebelum laga pertama kontra Cina. Pemain dari kompetisi luar negeri pun berpeluang bergabung lebih awal, seperti Nathan Choyaon, Swansea City; Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, Oxford United; Jai Idzes, Venezia, Serie A Italia, berakhir 25 Mei. Satu pengecualian adalah Martin Paes, kiper FC Dallas, karena kompetisi Major League Soccer, MLS, tetap berlangsung selama jeda internasional. Namun, klubnya wajib melepasnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kepercayaan diri Patrick Kluivert. Kemenangan atas Bahrain menjadi titik balik bagi timnas Indonesia di bawah Kluivert. Sang pelatih optimistis bahwa dengan waktu persiapan yang lebih lama, tim bisa tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Menurut saya, ini baru permulaan. Kami punya lebih banyak waktu ke depan, dan saya yakin para pemain akan semakin berkembang, ujar Kluivert usai kemenangan atas Bahrain. Dengan jadwal latihan yang lebih panjang, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih solid dan kompetitif saat menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Setelah mengalami kesulitan dalam persiapan singkat di jeda internasional Maret, kini ada kesempatan lebih besar untuk menggelar pemusatan latihan yang lebih panjang pada jeda internasional Juni. Persiapan yang lebih matang ini bisa membantu tim memahami taktik dengan lebih baik, terutama setelah pengalaman kurang ideal saat menghadapi Australia. Hasil positif melawan Bahrain juga menjadi indikasi bahwa adaptasi terhadap sistem Kluivert mulai berjalan dengan baik. Faktor lain yang menguntungkan adalah berakhirnya musim kompetisi di berbagai liga sebelum jeda internasional, memungkinkan pemain-pemain dari Liga 1 dan Eropa untuk bergabung lebih awal. Ini bisa meningkatkan kekompakan tim sebelum menghadapi lawan kuat seperti Cina dan Jepang. Namun, tetap ada tantangan, seperti kesiapan fisik pemain setelah musim panjang dan kemungkinan beberapa pemain yang masih terlibat dalam playoff atau jadwal klub yang padat. Selain itu, tim perlu memastikan bahwa momentum kemenangan melawan Bahrain bisa dipertahankan dan ditingkatkan dalam laga-laga berikutnya. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan waktu yang lebih baik, timnas Indonesia punya peluang untuk tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik di laga-laga mendatang. Perjalanan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert adalah proses menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap tantangan, kekalahan, dan kesulitan adalah bagian dari pembelajaran untuk menjadi lebih kuat. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalanlah kemenangan besar lahir. Persiapan yang lebih panjang di jeda internasional Juni adalah kesempatan emas untuk membangun tim yang lebih solid, lebih kompak, dan lebih siap menghadapi lawan-lawan kuat.
Percaya pada proses, percaya pada usaha, dan yang terpenting, percaya bahwa perjuangan ini akan membuahkan hasil. Bagi pemain, staf, dan seluruh pendukung timnas, inilah saatnya bersatu. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah maju menuju kejayaan. Jangan menyerah, jangan ragu, teruslah berjuang dengan semangat dan kebanggaan. Garuda di dadamu, tetap terbang tinggi. Debut mengagumkan Joey Pelupesi di Timnas Indonesia. Joey Pelupesi menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dengan penuh kebanggaan. Gelandang bertahan keturunan Maluku ini tampil impresif saat Garuda menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 25 Maret 2025. Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Ula Romeni. Atmosfer GBK yang memukau. Pelupesi tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengungkapkan kebanggaannya bisa mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya. Malam yang luar biasa, penampilan tim yang hebat, dan pengalaman yang tak terlupakan di Stadion GBK. Bangga bisa debut dengan kemenangan 1-0. Terima kasih atas semua dukungan, kami akan terus berjuang meraih mimpi. Tulisnya. Performa solid di lini tengah. Sebagai pemain yang beroperasi di posisi gelandang bertahan, Joey Pelupesi menunjukkan kelasnya dengan penampilan yang solid. Ia sukses menjadi jangkar di lini tengah, bekerja sama dengan Tom Haye dalam mengawal permainan Timnas Indonesia. Beberapa statistik kunci dari performanya melawan Bahrain. 85 akurasi umpan sukses, 34 dari 40 percobaan. 2 kali sapuan. 1 intercept. 5 kali merebut bola. Memenangkan semua duel udara dan duel di bawah. Dengan performanya yang stabil, pemain yang kini membela klub Belgia, Lommel, berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini tengah Timnas Indonesia. Dapat pujian dari pelatih. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pelupesi. Ia menilai pemain berusia 31 tahun itu sangat cocok mengisi posisi gelandang bertahan. Joey tampil sangat baik. Saya sudah mengenalnya sejak 2011 saat masih di FC Twente. Dia adalah pemain berkualitas yang bisa diandalkan, ujar Kluivert. Awalnya, dia bermain sebagai bek kanan, tapi saya mengubah posisinya menjadi gelandang bertahan. Sejak saat itu, dia terus berkembang di posisi tersebut, tambahnya. Antusiasme supporter. Penampilan gemilang Joey Pelupesi langsung menarik perhatian para penggemar Timnas Indonesia. Namanya sempat menjadi trending di media sosial setelah pertandingan, dengan banyak pujian terhadap kontribusinya di lapangan. Dengan debut yang menjanjikan ini, Pelupesi berpotensi menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Fans pun menantikan aksinya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Lebih lanjut, Joey Pelupesi menjalani debut yang impresif bersama Timnas Indonesia, menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci di lini tengah. Kehadirannya membawa keseimbangan yang dibutuhkan tim, terutama dalam transisi antara pertahanan dan serangan. Statistik permainannya juga membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno tampaknya memberikan pengalaman yang luar biasa bagi Pelupesi, sesuatu yang sering dirasakan oleh pemain yang baru pertama kali merasakan dukungan penuh supporter Indonesia. Antusiasme penggemar yang membanjiri media sosial setelah pertandingan menandakan bahwa mereka mengapresiasi kerja kerasnya. Patrick Kluivert, sebagai pelatih, menunjukkan kepercayaannya terhadap Pelupesi. Fakta bahwa ia sudah mengenalnya sejak lama memberi keuntungan tersendiri dalam memahami peran terbaiknya di tim. Keputusan untuk menempatkannya sebagai gelandang bertahan terbukti tepat, mengingat kemampuannya dalam bertahan maupun membangun serangan dari lini tengah. Dengan performa ini, Pelupesi bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi dan terus beradaptasi dengan gaya permainan tim agar semakin solid di pertandingan-pertandingan mendatang. Joey Pelupesi membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan diri bisa membawa seseorang mencapai mimpi besar. Debutnya bersama Timnas Indonesia adalah bukti bahwa setiap pemain yang berjuang dan memberikan yang terbaik akan mendapat tempatnya. Bagi siapapun yang sedang mengejar mimpi, baik di dunia sepak bola maupun di bidang lain, kisah ini mengajarkan bahwa kesempatan akan datang bagi mereka yang siap. Tidak ada perjalanan yang mudah, tapi dengan ketekunan dan mental yang kuat, setiap rintangan bisa dihadapi.
Jangan pernah ragu untuk terus berkembang dan belajar. Setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan kemampuan dan menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Tetap percaya pada proses, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026 setelah tumbangkan Bahrain. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah dengan kemenangan penting atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda berhasil mengamankan 3 poin berharga dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh pemain naturalisasi, Ula Romeni, pada menit ke-24. Keberhasilan Timnas Indonesia menaklukkan Bahrain tidak hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga semakin memperbesar peluang mereka untuk melaju ke fase berikutnya dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Posisi di klasemen dan peluang lolos. Kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan menempati peringkat keempat klasemen, sementara grup C skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dengan 10 poin. Sementara itu, Bahrain harus turun ke posisi kelima dengan 6 poin. Dalam format kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke putaran final. Sementara tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan untuk bertarung di babak keempat demi tiket ke Piala Dunia. Melihat persaingan ketat di grup C, peluang paling realistis bagi Timnas Indonesia adalah mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat. Dengan 2 pertandingan tersisa, perjuangan skuad Garuda masih jauh dari kata selesai. Performa Timnas Indonesia dan faktor kunci kemenangan. Dalam pertandingan melawan Bahrain, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang solid. Lini pertahanan yang dikomandoi oleh Rizky Ridho tampil disiplin dalam meredam serangan Bahrain. Di lini tengah, duet Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner sukses mengontrol ritme permainan, sementara Ula Romeni menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya. Selain faktor taktik yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dukungan penuh dari supporter di stadion juga memberikan motivasi besar bagi para pemain. Atmosfer di Gelora Bung Karno begitu luar biasa, menciptakan tekanan bagi lawan dan menambah semangat juang skuad Garuda. Jadwal laga penentu. Setelah kemenangan atas Bahrain, Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga krusial di babak kualifikasi. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Indonesia versus Jepang. Pertandingan melawan Cina menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia. Kemenangan dalam laga ini akan semakin memperbesar peluang Garuda untuk melaju ke babak keempat. Sementara itu, laga melawan Jepang di kandang lawan akan menjadi tantangan berat. Namun, jika Timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin, posisi mereka akan semakin aman di klasemen akhir grup. Harapan dan dukungan untuk skuad Garuda. Kesuksesan Timnas Indonesia dalam kualifikasi ini sangat bergantung pada kerja keras para pemain dan dukungan dari seluruh masyarakat. Semangat juang yang telah ditunjukkan dalam laga melawan Bahrain harus terus dipertahankan agar Indonesia bisa terus melangkah menuju mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Dengan performa yang semakin membaik, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman para pemain naturalisasi, serta strategi dari Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah baru. Kini, harapan rakyat Indonesia ada di pundak para pemain Garuda untuk terus berjuang demi membawa nama bangsa ke panggung sepak bola dunia. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa skuad Garuda semakin matang dan siap bersaing di level internasional. Gol tunggal dari Ula Romeni bukan hanya membawa 3 poin penting, tetapi juga memberikan motivasi besar bagi tim menjelang laga-laga berikutnya. Persaingan di grup C memang masih ketat, tetapi peluang Indonesia tetap terbuka. Dengan posisi keempat saat ini dan selisih poin yang tipis dengan peringkat ketiga, harapan untuk melangkah ke babak keempat sangat realistis. Kunci keberhasilan terletak pada bagaimana Timnas mampu menjaga konsistensi permainan dalam 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Dari sisi performa, Timnas Indonesia sudah menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam aspek pertahanan dan transisi serangan. Shin Tae-yong berhasil menciptakan tim yang lebih solid dan disiplin. Kombinasi pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dengan pemain naturalisasi seperti Romeni dan Ivar Jenner semakin memperkuat komposisi tim. Dukungan dari supporter juga memainkan peran penting. Atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat melawan Bahrain membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki energi besar yang bisa mendorong para pemain untuk tampil lebih maksimal. Laga melawan Cina menjadi ujian krusial.
Jika bisa meraih kemenangan, Indonesia semakin dekat dengan babak keempat. Sementara menghadapi Jepang, mendapatkan 1 poin saja sudah menjadi hasil positif yang bisa menjaga peluang tetap hidup. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk terus melangkah lebih jauh. Jika performa ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam sepak bola dunia.